Mungkin kita bisa langsung undang Mbak Eli. Mbak Eli ini dari Animal Friends Jogja, yang mana base-nya udah pasti di Jogja sesuai dengan namanya. Nah, Mbak Eli ini bisa ceritakan sedikit atau memperkenalkan tentang program-program Animal Friends Jogja, dan mungkin teman-teman di sini juga ada yang mau untuk uh, gabung jadi volunteer. Ya, Mbak Eli dipersilahkan untuk masuk. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Eli, saya dari AFG. Sebelumnya terima kasih karena sudah mengundang kita untuk ikut terlibat dalam acara ini. Uh, kita mulai dari mana ya? Mulai awal berdiri AFG. Ya, boleh. Oke, AFG itu berdiri secara de facto itu berdiri di tahun 2009. Itu kita ada berenam. Semuanya nggak punya background di bidang perhewanan, tidak ada yang punya dokter hewan, tapi kita punya kepedulian, kita punya uh, ya intinya peduli sih terhadap hewan dan lingkungan pada waktu itu. Kemudian kita mulai dari edukasi ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus kemudian seiring waktu, loh, ternyata ada banyak isu ya yang kita harus perhatikan juga begitu. Akhirnya kita mulai merescue kucing. Mm-hmm. Terus kemudian di tahun 2010 kita memutuskan oke, kita kayaknya harus lebih serius. Ini kita jadikan ini aja deh, kita jadikan serius sebagai organisasi. Akhirnya kita bikin akte untuk, jadi secara de jure-nya di tahun 2010 kita menjadi organisasi berbadan hukum. Mm-hmm. Kemudian di tahun 2010 waktu itu kita juga ikut terlibat dalam apa namanya animal rescue. Jadi kan waktu itu 2010 erupsi ya Merapi. Mm-hmm. Nah itu kita bertiga bersama Jan dan Hop itu kita bergabung menjadi relawan satwa untuk eh, fokus penyelamatan satwa yang ada yang menjadi korban pada waktu Merapi kemarin. Nah ini kebetulan sebenarnya yang harusnya ada di acara ini ternyata Mbak Ina, cuman Mbak Ina tuh lagi eh, ada rapat mitigasi bencana bersama dengan pemerintah Sleman, karena kan Merapi juga mau meleduk nih kayaknya. Ya, 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 lagi Lagi aktif ya Mbak ya. iya, jadi lagi persiapan, lagi rapat, ini lagi ngatur mau gimana nantinya. Makanya saya yang menggantikan sementara ini. Nah, Mungkin ya, boleh boleh lanjut Mbak. terus ya udah, jadi dari tahun 2010 itu kita makin banyak program yang kita jalankan, yaitu tetap di edukasi, kemudian ada steril, kemudian kita juga ada program adopsi, kemudian campaign, terus ada banyak sebenarnya. Cuman kalau dibilang satu-satu kok jadi saya lupa ya. Uh, itu sih basicnya itu sih ya, edukasi, campaign, adopsi foster, steril, uh, rescue. Tapi rescue juga kita udah mulai kurangin sih, karena yang lebih penting sebenarnya edukasi sih, kita memberikan informasi ke orang-orang bahwa sebenarnya tidak harus satu organisasi yang merescue, tapi kita pun bisa gitu secara individu untuk merescue memang hewan-hewan yang membutuhkan diselamatkan begitu. Kalau untuk sekarang campaign yang aku dengar lagi ada ini ya, farm animal ya Mbak ya. Iya, ini di Boleh. tahun untuk mengenai farm animal ini kita mulai di tahun 2016. Pada waktu itu kita mulainya dari aksi sih sebenarnya. Jadi kita aksi pada waktu itu kita mau supaya McDonald ini beralih menggunakan telur yang dari bebas kandang. Cuman ya responnya tidak seperti yang kita harapkan ya, sampai sekarang ini belum ada respon yang berarti. Tadi kita tidak berhenti di situ, kita terus melakukan
upaya-upaya untuk supaya perusahaan-perusahaan besar yang bisa menjadi contoh ini ikut berubah menggunakan telur yang bebas tambang. Nah, saat ini kita sudah melakukan outreach. Kebetulan saya sebagai koordinator program yang outreach ini, kita menghubungi restoran-restoran, hotel yang menggunakan banyak telur dalam produk mereka, dalam produk usaha mereka. Jadi kita ajak untuk berkomitmen supaya beralih menggunakan telur bebas. Oke, sejauh ini campaign yang dilakuin kayak untuk edukasi ke masyarakat tentang farm animals sendiri itu responnya gimana Mbak? Pasti kan ada tantangannya atau kayak smooth banget nih ngomong ngedukasi ke orang, mereka langsung ngerti. Mungkin bisa Ya, ceritain. ya kita tahu lah kalau di Indonesia ini kan memang apa ya, kesadaran untuk kesejahteraan hewan itu kan belum menjadi prioritas ya, tidak seperti negara-negara maju yang mereka sudah sangat paham mengenai animal welfare. Kita bahkan mau ke animal right aja kayak masih jauh banget gitu. Betul, betul, Nah, betul. nah ini kita ya pelan-pelan sih. Jadi kita ya salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah dengan mengekspos gimana sih sebenarnya kekejaman yang ada di balik peternakan telur dengan kandang batai. Jadi kita melakukan investigasi, terus kemudian hasil investigasi ini kita sharing melalui sosial media supaya orang juga paham bahwa seperti ini tuh ternyata, bahwa ini nggak benar ya, harusnya nggak seperti ini ya kayak. Jadi tantangannya banyak banget ya Mbak, apalagi sekarang kan setauku LSM yang fokus ngerjain farm animals kayaknya cuma AFJ ya, jadi pasti banyak butuh dukungan dari uh, teman-teman atau orang-orang sekitar atau bahkan LSM lain untuk juga mengembangkan kampanye ini, karena setauku banyak banget LSM yang fokusnya lebih ke hewan dilindungi atau hewan lain selain farm animals. Oh iya, Nah untuk itu sangat itu tantangan yang luar biasa. Balik lagi makanya saya bilang tadi di awal, kesejahteraan hewan itu di Indonesia masih dianggap bukan hal prioritas. Jadi ini tantangan besar, makanya kita mulai dari edukasi. Kita tidak pernah bosan, terus-menerus kita menginfokan kepada masyarakat bahwa ayo dong kita berubah nih. Ada contoh yang lebih baik gitu loh. Nah, saya harap sih kalau dari teman-teman yang mau terlibat dalam campaign kita bisa berpartisipasi, itu sangat kita harapkan sekali sih. selama ini volunteernya sendiri gimana Mbak? Banyak nggak atau nggak yang fokus ke kampanye ini? Itulah kalau bicara volunteer ini, saya pikir di semua organisasi ada ininya juga tantangannya ya. Tapi khusus untuk program campaign farm animal ini kita memang buka semacam open recruitment. Jadi orang-orang yang memang hanya fokus untuk terlibat dalam aksi campaign ini, kita sediakan satu wadah namanya BMX, Barisan Muda-Mudi Sayang Satwa. Oh, bahasa gaul ya. Jadi BMX itu Barisan Muda-Mudi, X itu jadi sayang itu, sayang satwa. Nah itu so far sudah ada kurang lebih, sebenarnya database sih ada banyak banget ya, cuman jika kita arahkan untuk terlibat di dalam grup WhatsApp ini memang tidak semua. Ini sih mungkin saya nggak tahu apa mungkin punya kesibukan lain, tapi so far ini sih cukup aktif. Tapi tetap kita butuh lebih banyak orang untuk terlibat, otomatis lebih banyak orang yang bisa menyampaikan pesan-pesan yang mau kita sampaikan begitu. Nah sekarang mungkin Mbak Eli bisa apa ya, ngajak atau kasih tahu gimana sih cara supaya bisa jadi volunteer di programnya
atau setiap campaign-nya AFJ atau spesifik ke farm animals? Caranya gimana? Mungkin Mbak Eli bisa sharing? Kalau mau ini kita fokus ke ini aja kali ya, ke yang campaign farm animal ini ya. Boleh. Jadi kalau mau, jadi kita sudah menyediakan sosial medianya kan zamannya udah begini ya. Kita ada Instagram, kemudian ada website juga. Nah nanti di website www.catchfreeindonesia.org itu nanti bisa ada satu section bisa mengisi formulir kalau ingin menjadi relawannya, relawan BNX, atau bisa melalui kirim DM aja ke AFJ Farm Animals di Instagram, itu juga bisa. Oke. Ini tadi Ya, aku udah ketik di kolom. kami harap bukan .indonesia, catchfreeindonesia.org. Oke, sorry. Ini berarti ini linknya dari AFJ juga ya? Iya, terus kemudian Instagramnya di baca dari sini aja deh saya. Ya, boleh. Semoga banyak teman-teman bisa ikut bantu kampanyenya AFJ, terutama di kampanye barunya terkait dengan pelindungan satwa yang diternakan dengan tujuan konsumsi terutama. Saat ini sih cuma mau biar lebih jelas aja. Secara umum kita akan memang fokus ke farm animal, tapi saat ini yang sangat dekat yang kita sedang kerjakan fokus ke penggunaan telur yang bebas kandang. Jadi kalau teman-teman merasa terpanggil, merasa bahwa ini harus diperjuangkan, ayo mari kita sama-sama berjuang satwa ternak di Indonesia. Oke, aku rasa segitu cukup atau Mbak Eli mau tambahkan sesuatu hal yang lain? Mungkin cukup itu aja sih, kecuali ada yang mau tanya. Ya, kebetulan ini kita masih tunggu peserta lain untuk ikut. Mungkin Putri mau tanya. Sekarang belum ada pertanyaan sih Mbak. Tapi nanti video ini kan akan masuk ke YouTube atau disebarkan juga ke Facebooknya Animal Advocacy Conference Asia. Jadi nanti teman-teman yang lihat di sana yang ada di seluruh Asia, jika ada keperluan atau kebutuhan untuk tanya kampanyenya kampanye farm animals yang ada di Indonesia, karena sekarang yang mewakili itu AFJ, mungkin bisa aku arahkan langsung ke AFJ, khususnya ke Instagram sama website yang tadi ditulis sama F. Ya, betul. Okay. Sangat terbuka kok. Bahkan kita sangat butuh bantuan teman-teman sekalian. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Eli. Sampai ketemu lagi, sukses terus sama kampanyenya. Oke. Ya, tadi perkenalan atau introduction dari Animal Friends Jogja untuk teman-teman yang tertarik sama kampanye farm animals yang ada di Indonesia atau tertarik untuk jadi sukarelawan dan fokus belajar tentang farm animals campaign di Indonesia itu seperti apa sih, teman-teman bisa klik websitenya di bawah ini.
atau lihat di Instagramnya Animal Friends Jogja, khususnya yang AFD Farm Animals, karena mereka punya dua um, akun Instagram, satu lebih ke general, satu lebih ke khusus untuk hewan-hewan ternak yang tujuannya untuk dikonsumsi. Sekarang waktunya untuk perkenalan satu LSM yang akan di host sama saya sendiri. Sama share sedikit perkenalan dari Animal Scientific Human. Jadi Animal Scientific Human ini satu apa ya? Kalau dibilang LSM kayak terlalu formal, kita lebih suka dibilang semacam grup atau komunitas yang didirikan pada 27 November 2019. Nah, pendirinya pada saat itu adalah salah satunya saya sendiri dan kedua ada Citra. Kami berdua memiliki background pendidikan atau profesi sebagai pengacara dan banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan perlindungan satwa di berbagai wilayah, Jakarta, Bali. Citra juga membangun grup bernama Feed Not Roam, yaitu sebuah gerakan di mana banyak melakukan kegiatan seperti feeding stray cat atau stray dog yang gerakannya tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian untuk saya sendiri, selain Animal dan Speak Human, saya juga tergabung dalam grup bernama Riong Raung yang teman-teman aktivisnya sebagian besar berada di Bandung. Ya, kenapa kami mendirikan Animals Don't Speak Human itu karena kami tahu bahwa di Indonesia belum ada LSM khusus yang spesifik mengerjakan isu hukum. Jadi kalau ada permasalahan hukum terkait dengan satwa itu biasanya tidak ada yang menangani. Juga untuk juga banyak pengacara biasanya tidak terlalu interest dengan isu ini karena kami dari dulu sangat terlibat banyak dengan kegiatan-kegiatan terkait dengan perlindungan satwa. Oleh karenanya kami berdua membangun komunitas ini untuk juga bisa banyak membantu masyarakat, terutama mengedukasi supaya masyarakat ketika membutuhkan bantuan bisa tanya langsung ke kami bisa coba bantu. Kami punya visi misi. Pertama, visinya adalah kami ingin mempromosikan bahwa hewan itu sebagai makhluk yang layak mendapatkan pertimbangan moral dan hukum. Kemudian kami juga ingin memastikan keadilan hukum itu dicapai bagi seluruh satwa, jadi tidak hanya untuk beberapa jenis satwa, tapi untuk seluruh jenis satwa. Kemudian kami juga memberikan edukasi mengenai hukum hewan dan kesejahteraan hewan. Misi kami di ADSA ini, kami ingin melindungi hak-hak fundamental hewan melalui litigasi, legislasi, dan edukasi. Kemudian kegiatan yang kami lakukan saat ini masih sebatas dengan edukasi ke masyarakat umum. Kami lakukan di sosial media terutama karena kami hanya kelompok kecil dan dibantu dengan beberapa volunteer atau sukarelawan, termasuk Putri yang bantu kita di helpdesk. Kemudian kita juga melakukan banyak konsultasi hukum. Teman-teman bisa lihat di Instagram, di situ ada tata cara jika ingin bertanya bagaimana cara konsultasi hukum. Saat ini juga kami terbuka luas untuk teman-teman yang ingin tergabung dalam tim. Saat ini kami sangat membutuhkan mahasiswa hukum yang mana tugasnya bisa membantu kami dalam melakukan riset dan menganalisa hukum satwa, kemudian desainer grafis. Ini juga kami butuhkan supaya dalam mengedukasi masyarakat itu juga tetap
menarik tampilannya di berbagai macam sosial media yang kami miliki saat ini. Kemudian juga sosial media spesialis, yaitu orang yang bisa mengelola postingan media sosial harian, mengembangkan rencana konten media sosial yang konsisten. Jadi setiap hari atau setiap minggunya tetap ada konten yang bisa diposting yang tujuannya untuk mengedukasi masyarakat. Saat ini teman-teman bisa menemukan kami di Instagram. Instagramnya ada di Animal dan Speak Human. Kemudian website sendiri kami akan segera launching di bulan November ini, tepat dengan 1 tahunnya Animal dan Speak Human. Kalau ada pertanyaan atau konsultasi hukum atau tentang kesejahteraan hewan, teman-teman bisa email kami di animalsdandspeakhuman@protonmail.com. Di situ tim kami bisa bantu memberikan solusi atas permasalahan hukum atau permasalahan lain yang terkait dengan satwa. Yang terakhir, quote dari The Non-Human Animal Project yang sangat saya suka. Di sini tertulis bahwa manusia bukanlah satu-satunya hewan yang berhak atas pengakuan dan perlindungan atas hak fundamental mereka. Jadi makhluk hidup yang tinggal di bumi, karena bukan hanya manusia, tapi juga hewan dan lingkungan. Jadi saya pikir hewan juga berhak atas pengakuan dan perlindungan atas hak fundamental mereka. Sekian dan terima kasih. Aku nggak tahu. Kalau di circle kamu sendiri banyak nggak sih teman-teman yang juga setuju sama pendapatnya? Makin kesini sih makin banyak ya, karena aku sebenarnya dari dulu sih, dari SMA apa segala macam, kalau ada hal yang lenceng aja, misalkan kayak kucing dijailin atau apapun sensi gitu ya, kalau misalnya sensinya dalam arti kayak jangan kayak gitu dong, terus kalau mereka sengajain tuh aku suka kayak aku jelasin, aku coba kasih pemahaman pelan-pelan sampai akhirnya mereka tuh kayak oh iya ya, ternyata mereka ngerti, oh iya sih mereka juga nggak pengen sakit, oh iya sih. Jadi aku juga sering kalau misalkan ngeliat di postingan-postingan Instagram gitu, aku share langsung ke IG personal aku share story apa segala macem, terus nanti suka pada banyak yang DM, itu kenapa? Kayak penasaran. Terus nanti aku coba bantu jelasin, terus aku coba bantu kasih pemahaman juga, akhirnya kayak mereka beberapa mulai ngerti. Kalau untuk dari circle aku sih beberapa udah lumayan aware ya Kak soal itu, udah lumayan punya concern sedikit lah ke arah sana gitu. Jadi banyak tantangan ya, bahkan yang sudah banyak bergerak di dunia aktivisme itu juga masih banyak, atau teman-teman yang udah banyak bergerak di perlindungan satwa juga masih banyak yang ini kok mendapat penolakan. Jadi sebenarnya kamu nggak sendiri, semua yang sudah mengalami bertahun-tahun pun sampai sekarang masih menghadapi itu. Jadi ya nggak apa-apa juga. Nah, kita uh, ke topik berikutnya mungkin, karena sebenarnya ada 2 topik aja sih yang mau aku angkat. Satunya, apakah orang umumnya memahami istilah vegan? Nah, adakah cara lebih efektif untuk menggambarkan bagaimana kita ingin mengakhiri eksploitasi hewan? Kayak yang kemarin kita bahas, banyak mungkin nggak semua orang sih, ada beberapa orang yang benar-benar memahami istilah vegan, atau banyak juga yang bingung perbedaan vegan sama vegetarian itu apa sih, karena mereka banyak pikir itu hal yang sama, jadi sama-sama nggak makan daging, padahal vegan sama vegetarian kan hal yang sangat berbeda. Terus kebanyakan juga dari mereka pikirnya adalah vegan atau vegetarian itu kayak gaya hidup yang kebarat-baratan, atau biar kelihatan fancy, atau apalah yang
yang mewah-mewah gitu. Padahal sebenarnya gaya hidup vegan yang banyak orang pilih itu ada dua, satu relate sama kesehatan, karena mereka sadar kalau misalkan nggak makan produk hewan, mereka sadar bahwa badannya itu akan jadi lebih sehat. Tapi ada juga yang memang dari awal concern bahwa nggak makan hewan itu sama aja dengan tidak menyakiti hewan. Kalau menurut Putri sendiri, gimana, atau yang diketemui di sekitar tentang pemahaman orang-orang tentang vegan, atau Putri sendiri punya pemahaman apa tentang vegan, terus relate nggak sih dengan menjadi vegan itu bisa juga jadi cara untuk mengakhiri eksploitasi hewan? Menurut aku sebenarnya beberapa teman aku nggak banyak sih, banyak 3 orang itu ada yang vegan juga, dan mereka emang sebenarnya aku pribadi pun belum tahu perbedaan antara vegan dan vegetarian ya. Cuma setahuku tuh vegetarian masih mengkonsumsi telur gitu ya Kak ya, Betul. atau ya susu gitu Atau kan ya Kak. Nah, kalau mereka sih sebenarnya lebih ke vegetarian berarti jatuhnya ya. Soalnya ada yang emang masih mengkonsumsi gitu, dan aku pribadi pun sebenarnya belum mengaplikasikan banget sih, belum menerapkan banget sistem antara entah itu vegetarian atau vegan itu. Soalnya kadang masih mengkonsumsi daging gitu, kadang masih mengkonsumsi susu, mungkin aku udah sering ganti pakai susu almond atau susu yang lain gitu. Cuma menurutku sih itu cukup, sebenarnya tergantung sih ya Kak, kalau misalkan poinnya, kalau misalkan banyak yang ngaitin dengan rantai makanan, kalau menurut aku, oke, aku masih bisa terima alasan kalau misalnya kita nggak vegan karena kita ya rantai makanan gitu. Cuma salahnya di sini yang membuat ini menjadi terlihat salah dan terlihat sebagai eksploitasi menurutku kan karena tidak memberikan fasilitas terhadap hewan tersebut, tidak memberikan kenyamanan selama hewan-hewan tersebut hidup. Jadinya cuma disiksa buat mati, kita buat diambil telur ya, susunya. Sedangkan itu kan jadinya kan kayak jatuhnya menurutku eksploitasinya jatuhnya di situ gitu loh. Cuma mungkin kalau misalkan kita memberikan kesejahteraan dulu, kesenangan dulu sebelum mereka mati, itu mungkin akan lebih terlihat apa ya? Kita ibaratnya kita tuh sebelum mereka mati ngasih yang terbaik dulu deh gitu. Karena mereka kan juga bisa ngerasain sakit, mereka bisa sekasarnya mereka masuk ke perut kita. Masa kita nggak kasih mereka setidaknya fasilitas sebelum mereka mati gitu loh, kalau emang alasannya untuk rantai makanan. Sedangkan kalau dilihat sekarang kan banyak banget yang bodoh amat, banyak banget yang ya udah ujung-ujungnya juga mereka mati, ya udah ujung juga masuk perut kayak gitu. Menurut aku kayak gitu sih kalau untuk eksploitasi hewan itu sendiri. Selagi mungkin, selagi tidak tidak menyiksa, selagi tidak menyakiti, mungkin akan masih diterima dengan alasan rantai makanan. Tapi kalau udah menyakiti atau apa itu nggak bisa sih. Ya, benar banget, walaupun sebenarnya protokol untuk menyembelih hewan itu ada di Indonesia, regulasinya juga ada, tapi tetap aja kayak banyak yang tidak diimplementasikan dengan baik. Bahkan kayak Indonesia sendiri kan tergabung dalam Badan Kesehatan Hewan Dunia, yang mana kalau misalkan peternakan yang punya babi atau sapi itu kayak kandangnya harus sebesar apa, terus penggunaan obat itu harus bagaimana. Kan biasanya kalau hewan-hewan di peternakan kan dikasih obat banyak tuh, tapi sebenarnya itu ada prosedur di mana hewan itu boleh dikasih obat itu sekian banyaknya misalkan, atau kandangnya harus seperti apa, makanannya harus bagaimana, akses makan dan minum itu kan juga hal yang sangat dasar yang sebenarnya harus dipenuhi oleh si peternakan itu sendiri, tapi pada kenyataannya biasanya nggak terjadi sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Juga bagaimana cara menyembelih itu juga aku banyak belajar beberapa
tahun terakhir karena itu bantu satu LSM untuk menerjemahkan bagaimana cara menyembelih babi dengan cara yang benar. Jadi ternyata itu harus dipingsankan dulu dengan kayak apa ya, sebutannya semacam pistol, tapi bukan pistol untuk yang buat yang ada pelurunya. Jadi lebih kayak apa ya, ya memingsankan si babi tersebut di satu titik di kepalanya, kemudian pas babi itu pingsan baru disembelih gitu. Jadi kenapa hewan itu dipingsankan dulu, otomatis kalau disembelih nggak ngerasain sakit, karena kalau di Jakarta mungkin nggak banyak lihat bagaimana babi itu disembelih, tapi kayak di Bali kan banyak yang makan babi. Kalau lihat penyembelihan babi itu kayak ngeri banget, karena suaranya bener-bener kayak manusia yang disakiti, suaranya tuh mirip banget, dan kalau denger itu tuh ngeri ngeri aja. Aku pernah soalnya dengerin gimana babi itu menderita sebelum mereka di sembelih. Tapi di sini tuh ada regulasi di mana kalau emang untuk tujuan adat atau agama, sebenarnya protokol kesehatan itu tidak perlu dipatuhi. Itu juga aku nggak ngerti ya kenapa, tapi ya di banyak negara yang kayak penyembelihan secara halal pun, walaupun kita tahu bahwa menyembelih hewan itu harus dilakukan secepat mungkin ke titik-titik tertentu supaya hewan itu nggak menderita lama, tapi pada kenyataannya tetap banyak dilakukan, terutama kalau terkait sama adat agama. Tapi aku pikir awalnya itu cuma di Indonesia, ternyata di luar negeri pun seperti itu. Jadi mereka tetap ngikutin aturan yang terkait sama agama atau adat yang dibawa dari negara masing-masing, walaupun dia berada di negara lain. Itu agak agak gimana ya, mengerikan aja. Mungkin aku agak ini kali ya, kayak misalkan kalau aku coba buat bahas tentang daging anjing, itu kan banyak banget yang problem sama teman-teman aku kan banyak makan daging anjing ya Kak. Jadinya kayak mereka mungkin agak offended gitu dengan aku yang mungkin pengen tentang daging anjing. Mereka bilang, lo sama aja kayak lo bunuh sapi, sama aja kayak lo kenapa emang mentang-mentang anjing itu hewan yang suka dipelihara, makanya lo fokus ke sana gini-gini segala macem. Sebenarnya aku permasalahkan bukan tentang bentuk hewannya seperti apa, tapi cara mereka proses dibunuhnya, cara mereka sebelum dimakan mereka harus diapain, entah itu dicuri dulu dari orang terus dipukulin. Karena aku pernah ngeliat di deket rumahku tuh ada yang anjing tuh nungguin giliran dia tuh mau dipukulin masuk karung terus buat dimasak gitu. Jadi banyak yang masih mikirnya tuh lo kenapa, sebenarnya apapun hewannya, maupun itu hewan ternak ataupun apa, maupun ayam, sapi, kambing, kalau misalkan membunuhnya tidak dengan cara yang paling cepat untuk dia menuju mati, aku nggak akan setuju gitu. Entah itu dipukul, entah itu digantung dulu, entah itu apa, kan banyak ya kayak yang mungkin emang aturannya udah ada gitu, cuma banyak dari mereka yang ya udahlah yang penting mati, yang penting mati kayak gitu. Makanya banyak yang masih belum ngerti sih, masih kayak perbandingannya tuh nggak apple to apple, itu aku masih banyak banget nemuin. Ya, betul. Kadang perbandingan yang mereka kasih ya benar nggak masuk akal, nggak bisa dibandingkan, dan logiknya beda banget gitu. Kadang pun hewan ketika disembelih, kemudian disembelih dengan cara yang sesuai pun, kalau misalkan ketika mereka masih hidup tidak diberikan kesejahteraan, sebenarnya sama aja, golnya kan nggak dapet. Iya. Karena kayak banyak peternakan besar yang ya kita melakukan penyembelihan sesuai dengan apa yang sesuai dengan prosedur, yang mana ya dipingsankan dulu kemudian disembelih. Tapi kalau dilihat selama masa hidup hewan itu, mereka ada di kandang yang sempit, mereka dari kecil sampai gede
ya di situ aja, nggak bisa kemana-mana jalan-jalan, sedangkan ya sama aja, itu kan sama aja bohong kayak. Jadi intinya apa, kamu tetap mau dianggap memberikan memenuhi kesejahteraan hewan, sedangkan kamu tidak merawat tidak merawat hewan-hewan yang di dalam perawatanmu itu dengan sangat baik. Kamu cuma memenuhi penyembelihan dengan cara yang benar, tapi selama hewan itu hidup enggak. Jadi kan sama aja, nggak masuk akal. Iya, bener. Jadinya ada defense-nya tuh loh. Gue nyembelih sesuai dengan aturan kok, gue menyembelih sesuai dengan apa yang sudah tertera, tapi selama masa hidup hewan-hewan itu hak-hak untuk mendapatkan kesejahteraannya nggak terpenuhi, ya sama aja gitu, sama aja bohong. Dan tetap nyiksa-nyiksa juga gitu. Jadi kurang, ya masih jauh sih kalau dibilang perjalanan kita, karena kalau balik lagi ke negara-negara lain yang sudah maju, kayak beberapa conference sebelumnya yang aku ikuti itu juga ada pertanyaan, kenapa ya kalau yang kampanye itu orang dari negara barat itu lebih didengar ketimbang orang dari negara Asia. Sebenarnya karena pergerakan mereka jauh lebih dulu ketimbang kita, makanya mungkin orang Asia lebih menganggap kayak ya lo nggak benar-benar ngerti sama isunya, jadi ya mereka atau pejabat pemerintah misalkan ketika kita melakukan audiensi, mereka lebih dengerin apa yang dibicarakan oleh orang-orang dari negara lain, karena mereka menganggap ya negara lain lebih ngerti tentang itu, padahal sebenarnya kan nggak gitu juga, karena ya salah satunya karena kita tidak memulai duluan seperti mereka. Tapi bukan berarti kita nggak ngerti apa-apa. Kita kan sebagai orang Indonesia lebih, atau sebagai orang Asia lebih tahu di sini itu adatnya bagaimana cara bisa tetap bisa mengedukasi masyarakat dengan cara yang sesuai dengan adat dan kebudayaan kita, kan nggak bisa disamain sama kayak negara-negara lain, karena mereka mungkin cuma punya kebudayaan yang nggak beragam, sedangkan kita masyarakatnya baik banget, adatnya banyak banget, budayanya baik banget, bahasanya banyak banget. Jadi ya pasti caranya kan beda. Kita udah hampir selesai karena nggak ada lagi yang masuk. Kayaknya kita akan segera akhiri aja, dan nggak ada lagi yang bisa di-share karena nggak ada yang lihat. Mungkin Putri kalau masih tertarik untuk ikut conference nanti jam berapa nih? Masih ada 2 lagi yang akan presentasi di conference hari ini, yaitu dari Claremont jam 17, itu berarti jam 2 jam setelah jam 4 ya. Jam 4 waktu Indonesia Barat, sama sama satu lagi sama Lucy Verderos itu setelahnya, tepat setelah Claremont presentasi. Dan penutupnya akan ada lagi besok dari jam 10.30 waktu Indonesia bagian tengah sampai jam 7 malam. Nanti juga teman-teman dari banyak negara, termasuk aku dan beberapa perwakilan negara lain itu mau diskusi tentang pengalaman di negara masing-masing selama mengkampanyekan tentang kesejahteraan hewan sama vegan itu seperti apa, karena kan pasti setiap negara mendapatkan tantangan yang beda, caranya juga beda-beda, karena ya Asia kan kayak lebih beragam ketimbang negara-negara Eropa, makanya kenapa konferensi ini dibuat untuk sharing
sama sesama negara Asia lainnya. Oke, kayaknya cukup itu aja. Atau kamu mau share sesuatu? Harapannya mungkin ya. Aku pengen tanya harapannya deh. Harapannya setelah ikut diskusi ini atau tahu ada konferensi ini, karena bisa dibilang konferensi ini kayak konferensi pertama di Asia yang spesifik ngomongin tentang vegan dan hak asasi hewan kali ya, karena vegan kan lebih ke hak asasi, bukan lebih ke kesejahteraan hewan, tapi semua kan ada korelasinya. Kalau buat kamu punya harapan apa? Aku sih harapannya mungkin dengan adanya konferensi bisa belajar dari pengalaman orang atau cara mereka naruh pemahaman di masyarakat tuh kayak gimana tentang untuk memenuhi si hak asasi hewan ini gitu. Jadi kayak caranya di sini gini, cara di sini gini, sama-sama punya halangan yang sama ya kayak gini, gini. Jadi aku lebih kayak mungkin kedepannya mungkin kalau misalkan mau ngasih pemahaman ke circle aku terdekat atau circle masyarakat yang lain tuh mungkin bisa pakai cara ini, mungkin bisa pakai cara ini. Kemudian jadi lebih tahu caranya aja, mungkin ya, gimana caranya buat mempermudah untuk menebar pemahaman terkait dengan hak asasi hewan itu. Gitu sih. Kadang sama satu kelompok orang atau sama satu orang, kemudian ke orang lain juga pasti caranya beda kan, karena kadang kayak oke, dikasih tahu langsung oke, ngerti, aku bisa mulai untuk sama-sama nyelamatin hewan, tapi ada yang kayak masa sih harus dipancing lagi baru akhirnya mulai ngerti. Oke. Kayaknya cukup segini aja kali ya, karena udah hampir jam 2 dan kita banyak banget diskusi berdua. Semoga juga Putri nggak sebel karena nggak ada peserta yang lain, tetap dapat informasi dari diskusi kita walaupun nggak banyak, tapi mungkin nanti kalau mau sharing-sharing atau mau tentang pemikiran-pemikiran aktivis lain bisa ikut gabung di Facebooknya kalau punya Facebook, karena sekarang udah nggak punya Facebook ya. Tahu kita diskusi terpisah nanti bareng sama Marisa juga kali ya. Boleh. Oke, makasih banyak Putri. Kita pindah ke tempat lain. Makasih udah mau diskusi berdua. Sampai